kan ini baju saya dilepas, terus baju saya dilepas sama JE, terus JE sering terus sama nyium payudara saya, terus habis itu saya Ini aku lagi nonton pengakuan dari dua korban yang mengaku dilecehkan oleh JE atau Julianto Eka Putra, pendiri sekolah SPI Malang. Selamat pagi Indonesia di Kota Malang. Sebenarnya teman-teman banyak sekali yang sudah DM ke Instagramku untuk aku membahas kasus ini, bagaimanakah kelanjutan dan juga perkembangan. Setelah aku cek kronologi dan semuanya, ini adalah kasus yang sangat berat. Karena apa bisa aku bilang sangat berat? Kasus ini sendiri sudah dilakukan sidang sebanyak 19 kali, dan kalau aku cek dari jejak digital, di Kamis tanggal 5 bulan 8 2021, pihak Polda Jatim telah umumkan bahwa JE resmi naik menjadi status tersangka. Tapi persidangan sudah 19 kali, itu artinya bahwa sepertinya ada banyak hal yang dinilai oleh Yang Mulia Hakim tidak meyakinkan bahwa si JE ini adalah orang yang melakukan perbuatan bejat tersebut. Makanya aku juga melihat seperti beberapa hari terakhir ini pada saat kedua korban datang dan juga menjadi tamu di podcast Deddy Corbuzier, kemudian juga di Cokro TV, itu menurut aku adalah salah satu langkah yang dilakukan oleh mereka karena ada aroma sepertinya mereka mencium aroma akan kekalahan. Begitu kuatnya sosok si JE ini sendiri. Oke, ini adalah ngomongin soal status hukum ya teman-teman, karena sudah 19 kali persidangan, bahkan si JE pun sampai sekarang masih belum dilakukan penahanan. Nah, aku juga sempat nonton penjelasan dari pengacara JE, kenapa kok JE ini tidak dilakukan penahanan, ya alasannya karena dia kooperatif, kemudian juga tidak ada percobaan untuk merusak barang bukti, atau melakukan hal yang dituduhkan itu lagi, itu adalah alasannya. Tapi kalau aku cek dari jejak digital, dari kasus hukum di Indonesia, biasanya kalau ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara, harusnya tersangka itu sudah ditahan selama proses persidangan. Ini sudah 19 kali persidangan dan sudah lebih dari sekitar setahun teman-teman. Tapi kita akan bahas lebih lanjut sebenarnya ini kasusnya seperti apa, bagaimana potensinya, apakah si kedua korban ini akan menang melawan JE, dan yang menyedihkan juga ya, aku sempat melihat si tersangka ya, bahwa dia ini, kenapa aku bilangnya tersangka, karena kan pada saat sebelum masuk ke proses persidangan, itu kan dari Polda Jatim yang menangani kasus ini, itu sudah mengumpulkan alat bukti dan juga menyatakan dia sebagai tersangka. Pada saat sudah level kepolisian, lanjut ke level kejaksaan menilai berkas-berkas dari kepolisian, penyidik apakah sudah lengkap atau tidak, meyakinkan atau tidak. Ternyata kalau dinilai sudah lengkap, baru bisa lolos ke persidangan. Nah, aku nggak tahu, karena persidangannya adalah persidangan tertutup, adalah hal yang wajar karena ini adalah kasus pencabulan ya, anak di bawah umur. Pasti tidak akan mungkin bisa disiarkan untuk melindungi hak-hak dari si korban. Nah, aku juga heran apa yang menjadikan Yang Mulia Hakim begitu sulit untuk menentukan ini adalah benar tuduhan dari kedua korban tersebut. Tapi sebenarnya gini teman-teman, bahwa ancaman yang di atas 15 tahun penjara ini harusnya memang sudah dilakukan penahanan seperti klaim dari sejumlah orang yang menangani kasus ini. Apa kabar kalau aku lihat dari Ketua Komnas Perlindungan Anak ya, Pak Aris Merdeka Sirait, ini adalah orang yang pertama kali mendapat laporan dari kedua korban. Jadi awalnya adalah di tahun 2009, menurut Aris Merdeka Sirait, kedua korban ini pertama kali dilecehkan oleh si JE ini sendiri teman-teman. Nah, JE ini sendiri juga bukan orang yang biasa aja di Indonesia. Karena apa? Karena dia juga sudah mendapatkan penghargaan dari Kick Andy sebagai hero gitu, karena dia adalah seorang pendiri yayasan sekolah di sana, SMA SPI ini, yang dimana dia merekrut anak-anak dari Indonesia yang umumnya adalah anak-anak yatim piatu dan berasal dari ekonomi yang sangat buruk. Makanya banyak orang kagum dengan dia, dengan kedermawanannya dan juga kecerdasannya, karena dia juga kan termasuk orang sukses di bidang MLM, multi-level marketing. Tidak hanya mengenai tuduhan kasus pelecehan terhadap anak-anak, tapi juga mengenai eksploitasi ekonomi. Karena dari kedua korban ini mengatakan mereka ini juga bekerja di sekolah tersebut, tapi tidak mendapatkan gaji pada saat mereka sedang sekolah. Dan setelah selesai sekolah pun lulus,
mereka tetap bekerja di sana, tapi dengan gaji yang sangat minim, nggak nyampe 1 juta. Dalam hitungan ratusan ribu rupiah, itu adalah hal yang tidak manusiawi. Bagi aku itu hal yang sangat aneh sekali. Oke, kita akan coba simak dulu teman-teman keterangan dari pengacara JE ini sendiri. Kenapa kok dia, si kliennya itu tidak dilakukan penahanan, padahal ini sudah 19 kali persidangan. Ini alasan dari pengacaranya. Tanya begini, apa urgensinya sih bahwa klien kami harus ditahan? Oh, selama ini kami tidak pernah mempersulit proses persidangan. Klien kami selalu hadir tepat waktu di persidangan. Oke, urgensinya apa menurut pengacaranya? Kliennya selalu kooperatif, selalu hadir di persidangan. Apa yang menjadi urgensi? Kalau itu hanya semata-mata untuk memenuhi kepuasan, ya mohon maaf. Bukan kepuasan, tapi Kalau dibilang untuk memenuhi kepuasan, karena kan aku melihat ini dari Komnas Anak juga ya, termasuk yang menangani kasus ini yang selalu mengawal dari kedua korban, ini bukan tentang kepuasan sih Pak, tapi tentang keadilan di Indonesia. Coba sebutkan mana mereka yang mendapatkan ancaman di atas 5 tahun penjara yang selama proses persidangan tidak dilakukan penahanan. Ini bukan tentang kepuasan, tapi tentang keadilan ya. Dan pada saat sudah mau masuk ke proses persidangan seperti ini, aku sudah melihat aroma, ini memang sepertinya ada banyak bukan kejanggalan ya, karena kita tidak melihat secara langsung proses persidangan seperti apa. Tapi ada banyak hal yang dinilainya tidak kuat alat buktinya untuk meyakinkan Yang Mulia Hakim bahwa si JE ini adalah orang yang benaran melakukan tuduhan yang disempatkan oleh kedua korban tersebut. Sebenarnya korbannya nggak cuma 2 ya. Terakhir aku baca di sejumlah berita, itu ada sekitar 15 orang. Dan kedua orang yang berbicara di channelnya Deddy Corbuzier dan juga Cokro TV, ini adalah seniornya ya. Ini terjadi di angkatan pertama di tahun 2009. Nah, sebenarnya ada salah satu kejadian pada saat si korban mengatakan di channel Cokro TV, ada salah satu cuplikan yang mengatakan di sini bahwa ada rekaman CCTV kok yang kami tuh melihat bahwa si pria ini itu memasuki kamar wanita di sana, Julianto Eka Putra ini, karena sekolah di SP ini sistemnya dengan sistem asrama. Jadi semuanya tinggal di dalam sekolah tersebut. Dan ada rekaman CCTV masuk ke sana, dan alasannya memang nggak ada rekaman secara langsung si JE Julianto Eka Putra ini melakukan aksi bejatnya, tidak ada rekaman seperti itu. Tapi dengan guidance atau petunjuk seperti itu kan bisa menjadi keterangan, bisa menjadi petunjuk yang luar biasa. Tentunya alibinya dari Julianto akan bilang, oh enggak, saya hanya menjenguk aja ke dalam, dan si korban, teman-teman adik kelasnya dia lagi mengatakan bahwa yang dilakukan Julianto pada saat masuk itu karena perempuan siswi tersebut sedang sakit dan Julianto hanya membantu untuk mengobatinya aja. Ini agak sulit sekali karena kalau aku lihat juga akan proses terjadinya pelecehan ini kan di tahun 2009 teman-teman, buat yang melaporkan ini, walaupun proses terjadi pelecehan tuh mulai dari 2009 sampai 2020 itu ada belasan siswi di sana yang sudah mengakui mendapatkan perlakuan seperti itu. Tapi kan di tahun 2012-an baru si kedua korban ini melapor ke Aris Merdeka Sirait, yang pada saat itu dia bertemu dengan Aris Merdeka Sirait karena sedang melakukan pertunjukan teater di sekolahnya. Dan di Maret 2021 ya kalau nggak salah, mohon maaf kalau aku salah untuk kronologinya, ini korban datang ke Jakarta dan ceritakan semuanya ke Aris Merdeka Sirait. Nah, 2009 ke 2021 itu kan cukup jauh sekali jaraknya teman-teman. Makanya ini menjadi salah satu kelemahan kenapa aku bilang kasus dari pelecehan Julianto Eka Putra masih dugaan ya, karena belum ada putusan pengadilan. Itu agak sangat sulit untuk dimenangkan oleh korban karena dengan alat bukti yang cukup lemah. Nah, aku sih berharap bahwa ada korban-korban baru yang di tahun 2020 yang mungkin tidak semuanya berani mengatakan apa yang terjadi. Ini bisa menjadi salah satu hal yang memberatkan dan juga meyakinkan Yang Mulia Hakim untuk memenangkan kasus ini. Karena apa? Karena alat bukti itu ada 5 jenisnya teman-teman, dan tetaplah pengadilan juga pasti akan mempertimbangkan alat bukti tersebut. Ya, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, kemudian juga petunjuk dan juga surat.
pada saat proses terjadinya pelecehan tersebut kan yang melihat hanya si korban dan juga hanya pelaku, tidak ada orang yang melihat secara langsung. Ini adalah salah satu kelemahannya. Tapi kalau seandainya korban-korban semuanya bersatu nih, karena aku melihat sepertinya yang bersuara hanya 2 orang saja, mungkin korban-korban siswi-siswi yang lain merasa malu, ada hal-hal yang tidak kita ketahui kenapa mereka tidak bersuara juga. Kalau seandainya semuanya kompak menyatakan apa yang dia alami, itu sudah termasuk dalam keterangan saksi teman-teman yang merupakan juga alat bukti, dan ini bisa meyakinkan majelis hakim. Sepertinya ada beberapa bagian yang di fakta persidangan yang cukup melemahkan. Nah, kemudian pada saat aku lihat keterangan dari jaksa penuntut umum ditanya oleh media massa, terutama dari Kompas TV, aku lihat di sini ditanyakan kenapa kok si pelaku ini itu tidak dilakukan penahanan, Julianto Eka Putra, kenapa nggak ditahan? Alasannya adalah itu semua adalah kewenangan dari hakim. Ini juga menjadi sebuah pertanyaan besar bagi yang mulia hakim. Bukankah kita ketahui biasanya para pelaku tersangka yang dijerat dengan ancaman di atas 5 tahun penjara itu dalam proses persidangan selalu dilakukan penahanan. Boleh disebutkan kasus mana yang ada ancaman di atas 5 tahun penjara tapi tidak dilakukan penahanan? Kalaupun tidak ada alasannya apa, ini hal yang sangat janggal sekali. Pengacara sudah mengatakan bahwa kliennya sangat kooperatif, jadi tidak perlu ditahan lagi. Bagi aku ini bukan tentang mencari kepuasan bahwa sebagian orang untuk memenangkan ego, bukan, tapi tentang rasa keadilan. Ini ada apa? Makanya aku melihat dengan munculnya kedua korban di channel Deddy Corbuzier itu adalah sebuah simbol meminta pertolongan, harapan dari media massa. Ya, no viral, no justice seems happening again di Indonesia, karena kalau sesuatu hal sudah viral dan menjadi perhatian masyarakat, ini pasti akan banyak orang yang juga intervensi, karena kasus dari ini kan tidak bisa sidangnya dipublikasikan karena dengan ya kasus pelecehan anak di bawah umur, teman-teman, jadi nggak akan mungkin bisa disidangkan seperti kasusnya misalnya adalah Jessica ya, kasus cyanida, itu nggak akan bisa gitu. Jadi pada saat mereka datang ke Deddy Corbuzier itu kayaknya kayaknya udah harapan terakhir ya, karena aku melihat peluang menangnya agak sedikit tipis sekali, karena dengan waktu yang sudah lama korban tidak semuanya berbicara, aku melihat di sini, dan sudah 19 kali persidangan, sudah lebih dari 1 tahun, dan si tersangka pun tidak ditahan, tidak dipenjara. Itu menyimbolkan menurut aku ada sesuatu hal yang sepertinya korban ini sudah desperate, makanya mau ngomong langsung dengan Deddy Corbuzier. Itu komentar aku mengenai kasus dari Julianto Eka Putra, pendiri sekolah SPI Malang yang dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap siswi-siswinya mulai tahun 2009 sampai tahun 2020. Menurut kalian, apakah kalian percaya ini adalah sebuah konspirasi ataukah sebuah fakta, sebuah kenyataan? Terima kasih sudah menonton, tinggalkan komentar kalian di video ini. Tinggalkan like juga, serta subscribe channel YouTube ini. Kalaupun kerap semuanya. Bye-bye.